podcast kami. Sekarang kita ada di podcast with Public Relation Expert. Nah, pertama-tama kenalin, aku Dinda Maharani sebagai host di sini yang akan memandu jalannya podcast. Nah, sekarang kita udah kedatangan tamu spesial nih dari Tokopedia. Silahkan Mbak diperkenalkan. Halo teman-teman podcast with Public Relation Expert, perkenalkan aku Adele. Sekarang aku bekerja di Tokopedia sebagai business marketing team untuk salah satu bisnis unit kami namanya Tokopedia Marketing Solutions. Nah, di business marketing team sendiri, aku sekarang perkenalan diri kali ya. Yeah. Nah, di business marketing team sendiri itu aku berperan untuk menyiapkan strategi pemasaran sekaligus mengimplementasikannya dengan tujuan untuk to increase our awareness and build our credibility terhadap produk kami. Nah, salah satunya itu lewat kegiatan public relations juga. Menariknya di sini itu aku akan selalu bekerja sama dengan tim PR-nya Tokopedia kalau dari timku ada kebutuhan media publications. Nah, jadi sebenarnya paling tepat adalah aku bukan PR-nya Tokopedia, tapi aku sebagai jembatan antara timku dengan tim PR-nya Tokopedia. Jadi untuk sharing kita hari ini, aku akan lebih banyak sharing tentang pengalaman aku selalu sebagai PR dalam menjalankan media relations. Jadi pengalaman aku sebelum-sebelumnya kali, karena itu lebih relate untuk kita semua. Oke, sekarang mungkin tadi udah disinggung juga nih tugas-tugas kayak gitu. Mungkin kayak aku pengen tanya pengalaman Mbak sama dalam menjalankan tugas tuh kayak gimana gitu. Oke. Bagaimana sih pengalaman aku dalam menjalankan tugas? Khususnya di sini aku ngobrolin media relations kali ya. Nah, untuk membangun hubungan baik dengan media itu sangat penting buat kita PR. Dan bagaimana caranya, sikap seperti apa yang harus kita miliki. Yang paling penting adalah kita harus profesional, transparan, dan juga responsif. Karena kita perlu memahami kebutuhan jurnalis, bagaimana kaitannya dengan kebutuhan kita juga, dan memberikan informasi yang akurat dan terbaru. Itu yang paling penting sebenarnya. Nah, kalau untuk media relations, mungkin aku mau share beberapa strategi kali ya yang bisa kita gunakan, atau sebenarnya ini praktik umum yang dilakukan oleh para PR ketika membangun hubungan dengan media. Nah, pertama itu sebenarnya paling penting kalau kita harus mengenali target media kita. Teman-teman di sini pasti udah paham lah ya, kalau di media itu ada media umum yang ada desk ekonomi, bisnis, teknologi, otomotif. Ada juga yang memang media khusus di segmen tersebut, memang khusus untuk media otomotif, misalnya kayak gitu. Nah, di sini yang kita harus memahami, mengenali siapa media tersebut, siapa audiensnya mereka, bagaimana karakteristiknya mereka. Misal sebagai contoh nih, misalnya kita bekerja di perusahaan teknologi, tapi saat ini informasi yang kita miliki, yang pengen kita bagikan ke masyarakat adalah perusahaan kita mau ngadain CSR tentang Skill Tech Academy. Kita sebagai perusahaan teknologi mungkin benar audiens top priority media kita adalah media teknologi. Tetapi dari segi konten, kita mau ngadain pelatihan. Nah, di kondisi ini sebenarnya yang paling top priority media kita itu desk pendidikan. Nanti kalau kita mau ngirim ke teknologi itu bisa, tapi kita lihat juga nih, itu relevan nggak dengan audiensnya mereka. Itu yang aku maksud dengan kita harus mengenali siapa target media kita gitu. Oke. Mungkin kayak Mbak pernah nggak sih kayak tadi kan harus mengenali karakteristik si media gitu. Pernah nggak Mbak kayak bikin sesuatu terus ternyata salah nih gitu sih karakteristik si medianya tuh kayak beda gitu. Pernah? Maksudnya nggak mungkin dong nggak ngelakuin kesalahan selama bekerja ya. Pernah, tapi kesalahan pasti kita berusaha seminimalisir mungkin. Misalnya kesalahannya bukan jangan yang jauh-jauh banget. Misalnya aku di perusahaan otomotif, tapi ngirim ke media segmennya misalnya kecantikan, nggak ada relevansinya, ya itu udah salah banget. Paling kesalahannya apa ya? Mungkin kita nggak bisa, ada keterbatasan ketika kita tidak menganalisis satu persatu media. Akhirnya informasi yang kita kirimkan ternyata nggak relevan nih sama media ini. Resikonya sih biasanya ya, kalau itu tidak kesalahan fatal, ya beritanya nggak naik, gitu aja. Cuma kalau untuk kesalahan lainnya sih kita benar-benar menghindari, karena kita sebagai PR harus bertanggung jawab atas semua informasi yang sudah keluar.
Jadi kalau kesalahan fatal itu sebaiknya tidak ada ya, kayak gitu, sebaiknya nggak ada. Jadi kesalahan kita cukup hanya berisiko beritanya tidak naik, jangan sampai menimbulkan misleading, jangan sampai menimbulkan jurnalis merasa ini apaan sih berita kayak gini. Gitu. Oke. Sebagai seorang PR juga kan pasti benar-benar berhubungan banget nih sama media gitu. Cara nge-reach out media yang benar tuh gimana sih Kak biar kita nggak salah kaprah gitu? Nah, reach out media itu sebenarnya balik lagi, kita tujuan reach outnya apa? Misalnya kita tujuan reach outnya adalah kita mau mengundang mereka ke press conference, kita ada produk baru, kita ada inisiatif baru. Nah, kalau misalnya itu adalah press conference, reach out media itu sebenarnya kita bisa mengirimkan undangan. Nanti kita kirimkan undangan, kita follow up lagi. Tapi misalnya informasinya, oh ini berupa press release bukan press conference, ya kita kirimkan press release-nya. Dan disitulah tugas kita juga mengenali karakteristik jurnalisnya, bukan medianya lagi. Gimana tuh kenalin karakteristik jurnalisnya? Ada yang pasti teman-teman kita jurnalis dalam sehari itu menerima puluhan materi PR, baik itu dari instansi pemerintah atau instansi umum ataupun dari perusahaan lain. Dengan banyaknya informasi tersebut kan mereka tetap punya kapasitas, oh dalam satu hari hanya sekian puluh artikel yang tayang, berarti mereka punya waktu yang terbatas, ruang yang terbatas. Disitulah kita harus kenal siapa nih yang kita hubungi. Kita harus lihat, oh kalau mas yang ini beliau lebih fast response via WA, oke aku akan kirim media kitnya dari WA. Oh tapi mas yang ini via email karena merasa dapat dari email langsung ngetik kayak gitu. Oke, kirim ke emailnya. Kapan waktu menghubunginya? Ada yang kayak kalau pagi-pagi dihubungi itu langsung, aduh kenapa sih langsung pagi-pagi dihubungi gitu kan? Gue masih mau meeting redaksi, misalnya kayak gitu. Berarti waktu yang tepat siang. Dan sebagian besar sih zaman malam ya menghubungi kayak gitu. Apalagi maksudnya selama itu tidak krisis, bukan informasi yang harus segera diberitakan, ya hubungilah di jam kerja. Tadi juga kan ada disinggung harus mengenali si jurnalis gitu. Cara kita kenal jurnalisnya tuh gimana Mbak? Kayak apakah dengan cara kita sering ngobrol sama jurnalis tersebut atau ada cara lain gitu? Yang kamu bilang benar, ngobrol sama jurnalisnya. Jadi sebenarnya kan ajang buat kita ketemu sama jurnalis itu paling mudah dan paling pasti ketemu adalah waktu kita ngadain media event. Nah jadi waktu media event di situ tuh kita setelah acara jangan langsung say goodbye, tapi samperin jurnalisnya, kayak ajak ngobrol, halo mas, aku Adel, halo mas, aku dari agensinya misalnya kalau kita di agensi, atau aku dari tim PR-nya, kenalan di situ, tanya. Sebenarnya nanyanya casual sih, mas sekarang lagi nulis apa sih? SKSD aja. SKSD aja, tapi itu dia tetap harus profesional. SKSD-nya jangan sampai mengganggu privasinya. Nggak apa-apa kalau misalnya kita tanya, oh habis liburan kemana mas, atau nanti akhir tahun liburan kemana, lebaran balik kemana, nggak apa-apa, tapi itu SKSD tetap profesional kayak gitu sih biasanya. Atau cara lainnya selain di media event, kalau nanti kita udah di sebuah perusahaan atau sebuah agensi, biasanya kita akan ada momen dimana emang ada lunch meeting bareng media. Lunch meeting ini apa, kita nggak ujuk-ujuk untuk ngasih mas gue lagi ada materi nih untuk dinaikin, enggak, kadang hanya untuk bangun silaturahmi, perkenalan aja. Atau misalnya aku baru nih di agensi ini, atau aku baru nih di tim ini, hanya untuk kenalan aja. Jadi kita perlu balance ya, ketika ketemu ada kalanya kita emang kita punya kepentingan ingin berbagi informasi, ada kalanya kita ya emang hanya untuk menjaga silaturahmi aja, buat making relation ya, aja gitu. Oke. Tadi juga Mbak menyebut gitu kayak banyak pengalaman sama media, pengalaman sama jurnalis kayak gitu. Menurut Mbak pengalaman yang paling berkesan gitu, entah baik atau buruk, tapi yang benar-benar paling diingat sama Mbak itu yang gimana Mbak? Oke, yang paling berkesan, aku ada dua yang paling berkesan sampai saat ini ya. Ketika aku melakukan kesalahan dan ketika aku belajar sesuatu. Mungkin mulai dari yang kesalahan dulu kali ya. Jadi dulu aku masih fresh grade, aku kerja di sebuah perusahaan otomotif. Perusahaan otomotif itu kalau kegiatan sama media, kita nggak hanya press conference aja, tapi kita ada test drive. Test drive itu ada yang kita ngasih
ngadain event test drive, ngundang berbagai jurnalis. Nah itu kita dulu lagi jalan ke Cirebon bawa mobil komersil. Di test drive itu kan kita pasti bikin acara lah. Dulu itu acaranya hemat-hematan tiap mobil gitu. Nah, hemat-hematan, nanti kan ada pemenangnya nih. Pas ngumumin pemenang, aku salah. Aku yang dikasih kesempatan ngumumin, tapi aku salah nyebutin pemenangnya siapa. Sedangkan udah keburu maju nih, gitu. Disitulah aku benar-benar takut banget. Kayak aduh bosku di situ, direkturku di situ, bos PR-ku di situ. Ini teman-teman jurnalis bakal merasa kayak aduh aku nggak profesional banget gitu. Tapi itu ya karena kebetulan teman-teman PR-ku senior-senior sebelumnya juga sudah punya hubungan yang baik. Sebelumnya juga aku udah kenal sama mereka, beberapa dari mereka, dan yang aku salah juga kenal cukup baik. Kayak nggak apa-apa Del, namanya belajar, lu masih baru gitu. Itu tuh bener cheer me up banget sih. Kayak aku udah deg-degan banget, kayak udah gemeter lagi. Aduh gimana nih gitu, nggak profesional banget, jelek banget gitu. Cuma kayak nggak apa-apa Del, biasa kali salah sebut nama doang gitu. Itu cheer me up, tapi dari situ belajar kayak oke, hubungan yang baik itu nggak hanya berdampak ke personal kita, tapi ke pekerjaan kita juga. Itu tadi yang tentang dimana aku melakukan kesalahan tapi aku bisa memperbaikinya gitu. Lalu soal aku belajar itu waktu ketika aku menjadi PR consultant untuk klienku di masa pandemi. Waktu pandemi itu kita nggak bisa ngadain press conference, tapi kita pengen tetap punya hubungan yang baik nih sama jurnalis. Apa ya bisa kita lakukan buat mereka, bareng-bareng sama mereka. Akhirnya klienku bilang, oke, kita bikin webinar aja, audiensnya jurnalis gitu. Pembicaranya siapa? Kalau hanya dari klienku itu jualan banget gitu kan. Oh enggak, kita punya inisiatif nih bareng, yang sering kita kerja bareng sama teman-teman media gitu. Oke, diadain lah webinar ini. Pembicaranya itu mulai dari editor sampai pemimpin redaksi, termasuk juga ketua-ketua organisasi kayak Aliansi Jurnalis Indonesia. Dan di situ aku sebagai PR consultant-nya, kan aku nih yang tektokan langsung dengan para bapak ibu yang sangat berpengalaman ini ya, yang sangat kita apresiasi kinerjanya. Jadi aku itu kalau nggak salah ada sekitar 9 series webinar dengan orang yang berbeda-beda, dengan posisi yang berbeda-beda, dan disitulah aku belajar kayak oke, membangun hubungan dengan jurnalis itu tidak berhenti hanya ketika aku membangun hubungan dengan jurnalis dan editor, tapi juga dengan pemimpin redaksi. Dari situ aku bisa melihat kacamata, oh ternyata kalau kita kerja barengnya sama mereka yang berada di posisi pemimpin redaksi atau pemimpin organisasi jurnalis, mereka itu tidak lagi hanya memikirkan medianya, tidak hanya memikirkan berita yang tayang, tapi memikirkan dampak apa nih yang bisa sebuah perusahaan dan media lakukan bekerja sama untuk masyarakat, untuk membaca. Itu sih pelajaran yang buat aku, menurutku itu kesempatan yang sangat berharga, yang sangat sulit aku dapetin. Kapan lagi aku bisa kerja bareng, ngobrol langsung sama pemimpin-pemimpin redaksi. Tadi juga mungkin disebut juga kayak Mbak ngasih inovasi gitu kan, kayak pas pandemi terus pengen tetap ada relationship, terus akhirnya bikin webinar bareng jurnalis. Nah sekarang aku mungkin kayak pengen tanya secara general aja gitu, kayak tren atau inovasi tertentu gitu dalam praktik Mbak sebagai PR expert ini yang udah bertahun-tahun, yang Mbak tuh ngerasa kayak oh ini game changer nih gitu. Sebenarnya aku rasa ini kita semua udah sadar sih, ini bukan game changer yang baru, tapi makin berkembang. Yang pertama itu adalah social media platform. Itu game changer banget. Kenapa? Kalau dulu kan orang baca berita benar-benar dari portal online, dari koran, dari TV. Tapi sekarang social media, kita lihat banyak ya, media itu lahirnya atau bahkan lebih besar di media sosial. Nah, ini adalah game changer di mana menurut aku seorang PR harus tahu nih gimana sih cara kerja akun resmi media di media sosial. Karena bagaimanapun kita kan membangun hubungan dengan media adalah karena mereka sumber yang kredibel. Kita pengen informasi tentang perusahaan kita di cover oleh sumber yang kredibel. Tapi itu sekarang ada di media sosial gitu.
yang ini harus tetap kredibel walaupun secara sosial gitu. Di situ yang kita harus tahu. Kita kenalin lagi medianya, balik lagi pengenalan ke medianya, tanya ini cara kerjanya gimana nih mas, kalau kita pengen di covernya di media sosialnya media kamu gitu. Itu supaya kita bisa lihat juga audiens mereka di media sosial sama nggak nih sama audiensnya kita, karena nggak bisa dipungkiri kadang bahkan sebenarnya audiens di media sosial itu lebih besar. Iya. Gitu. Itu yang harus benar-benar kita sekarang explore terus, cari tahu bagaimana informasi seperti apa yang tayang di media sosialnya mereka, bagaimana cara tayangnya, itu sih menurut aku. Dan yang kedua yang game changer juga menurutku adalah influencer sendiri. Tapi influencer di sini maksud bukan artis ya, bukan selebgram, tapi tokoh jurnalis yang menjadi influencer. Kita awam lah dengan beberapa nama yang mereka itu bukan hanya sebagai jurnalis suatu media, tapi mereka itu udah medianya sendiri nih. Mereka adalah orang yang didengar gitu. Nah, kita harus bangun hubungan personal juga dengan influencer-influencer ini. Di semua industri ada, bukan hanya di ekonomi atau bisnis, tapi di semua industri influencer yang dari jurnalis itu ada. Dengan tadi itu lagi-lagi yang mau kita kejar adalah kredibilitas. Informasi kita pengen di cover oleh yang kredibel lewat PR. PR itu kan fungsinya di situ ya, kayak gitu. Jadi sosial media dan influencer menurut aku itu adalah game changer di industri PR sekarang, dan tantangan buat kita adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan dua medium baru ini untuk mengcover berita yang kita inginkan. Jadi media sosial itu yang benar-benar di zaman sekarang tuh benar-benar nomor satu banget ya. Sebagai seorang PR itu harus benar-benar ngerti algoritma media sosial kayak gimana, kayak gitu. Nah, Mbak mungkin kayak pertama kali belajar media sosial yang sebagai untuk dipakai kerja gitu, yang biasanya kita pakai buat sebagai hiburan, sebagai ya udah main-main buat ngisi waktu luang, tapi sebagai untuk tempat bekerja itu Mbak belajarnya kayak gimana pertamanya Mbak? Belajarnya kayak gimana? Semua otodidak sih. Gitu. Semua otodidak karena kalau ditanya sekarang aku juga belum terlalu ngerti impressionsnya gimana, cara menghitung segala macam. Tapi yang kita lihat adalah kalau media A dia lebih banyak mengcover infografik gitu. Kita pelajari itu. Oke, infografik apa sih yang disukai sama audiensnya? Itu kita scroll beritanya satu-satu, feednya kita lihat. Oh, yang ini engagementnya tinggi. Itu kita lihat. Infografiknya seperti ini. Atau ada media ini dia kalau live penontonnya banyak nih dan aktif gitu. Konten seperti apa yang ditayangkan waktu live, konten seperti apa ya waktu live banyak engagementnya. Itu benar-benar kita pelajari. Tentu bukan aku sendiri, itu semua kerja tim. Di perusahaan pasti ada timnya, di agensi pasti ada timnya. Kita bakal kerja bareng lah, gimana nanti mereka yang kasih insight juga ke kita. Tapi itu sih cara belajarnya, kita menganalisis beritanya seperti apa, bagaimana audiensnya, dan bagaimana engagementnya. Oke, mungkin untuk pertanyaan terakhir, sekarang aku udah dengerin banyak pengalaman Mbak, up and down-nya, kesalahan-kesalahannya, cara belajarnya, segala macam. Sekarang aku pengen tanya, cara sudut pandang Mbak melihat masa depan sebagai seorang PR itu kayak gimana, dan mungkin apa yang Mbak persiapkan untuk biar bisa tetap maju terus gitu di industri PR ini? Sebenarnya kalau aku lihat ya, PR itu di masa yang akan datang akan semakin kompleks. Kita nggak bisa berhenti hanya di media konvensional. Jadi yang paling penting adalah kita harus memahami teknologi dan media itu sendiri. Teknologi apa sih yang sekarang dipakai audiens kita untuk mengkonsumsi informasi? Teknologi apa sih yang sekarang digunakan media untuk menjangkau audiensnya? Matriksnya seperti apa? Karena mungkin kalau dulu media online aja, matriksnya hanya sebatas visitor. Ketika pindah ke media sosial, engagement dihitung gitu. Itu yang harus, kita nggak boleh berhenti beradaptasi. Kita harus lihat terus, ikutin terus perkembangannya. Dan yang kedua adalah kita harus terus kreatif dan inovatif ya dalam mencari bagaimana ya supaya informasi yang mau aku sampaikan itu dipahami media dengan benar. Contoh yang kayak tadi kantor aku lakukan, media test drive, itu kan salah satu cara yang mungkin di industri otomotif itu umum, tapi itu cara kreatif nih supaya media itu nggak hanya membaca spesifikasi produk kita dari
artikel dari tulisan kita, tapi mereka bisa uji langsung. Oh, yang dimaksud dengan bahan bakar hemat itu cara berkendaranya kayak gini. Itu tuh ngasih kesempatan buat media mereka explore informasi kita lebih dalam lagi. Yang tadinya artikel kita mungkin hanya satu angle, ketika kita kasih ada test drive, mereka bisa temuin angle-angle lain. Nah, jadi kita harus lebih kreatif lagi sesuai industri kita masing-masing, sesuai produk kita masing-masing, mencari media experience apa nih yang bisa kita kasih ke teman-teman jurnalis untuk explore lebih dalam perusahaan dan produk kita. Gitu. Oke, jadi mungkin harus benar-benar kita harus paham teknologi itu kayak gimana gitu biar bisa tetap punya posisi gitu ya di industri PR ini. Oke guys, ini benar-benar daging banget informasinya, insightful banget sama Mbak Adele ini. Aku benar-benar berterima kasih banget. Aku sebagai mahasiswa semester 3 tuh mendengar ini kayak, oh ternyata kayak gini ya PR tuh kayak gini, begini gitu. Aku benar-benar jadi tahu banyak, bukan cuma dari pro doang nih, dari PR orientation yang amat sangat stressful itu, tapi kayak setelah kita interview sama Mbak Adele tuh kita makin tahu gitu, oh kayak gini ya industri PR, oh kayak gini ya cara biar kita gak terus ngedown gitu dan biar bisa terus naik gitu. Walaupun kita ya pastinya ngelakuin banyak kesalahan gitu. Oke, buat Mbak Adele aku benar-benar terima kasih banget untuk semua informasi yang Mbak Adele kasih di sini. Aku juga harap semua informasi yang kita omongin tadi tuh bisa ngasih insight juga ke kalian semua yang nonton. Dan mungkin podcastnya kita tutup sampai sini aja. Mungkin Mbak Adele ada closing statement. Closing statementnya buat teman-teman khususnya untuk mahasiswa Vkom 4, Mas, percayalah PR itu masih tetap dibutuhkan. PR itu adalah corongnya perusahaan. Yang kita perlu adalah kita mengasah skill kita bagaimana kita bisa mendeliver message perusahaan ke publik lewat media gitu. Aku juga makasih banget dikasih kesempatan buat ngobrol bareng teman-teman di sini. Semoga apa yang aku sampaikan juga benar-benar bisa bermanfaat untuk teman-teman podcast hari ini. Oke, untuk Mbak Adele dan untuk kita semua, aku mau pamit undur diri dan terima kasih. Terima kasih. Magang di corporate yang emang ada agensinya juga. Jadi aku cuma tahu atasnya doang nih. Masuk kerja pertama ini langsung corporate, ada agensi yang lebih banyak lagi timnya. Jadi aku nggak pernah tuh ngirim dalam ke jurnalis, nggak pernah nge-WA jurnalis, nggak pernah. Jadi kayak oh ya udah strategi kita mau apa itu ya strategi. Terus kayak tapi kalau gue mau jadi PR gue tahu taktiknya, tahu teknikalnya gimana. Jadi akhirnya punya agensi itu beberapa direktur manggil aku ya kayak kamu yakin? Betul direktur di tempat aku emang baik-baik, bukan yang ambil tinggi banget terus lagi ya. Dia betul emang baik-baik, kayak sehari-hari kita biasa ngobrol kayak kamu yakin mau pindah ke agensi? Kasarnya nih, kasar loh kamu gitu. Tapi PR dari jurnalis itu keren-keren loh. Jadi banyak kan jurnalis yang akhirnya pindah ke PR beda, karena kualitasnya beda sama kita. Mereka tuh tahu gimana cara. Kalau kita kan karena kita dari PR kenal sama jurnalis, ya benar-benar staffnya itu dari profesional banget kan. Ya mereka kan ada jurnalis dan mungkin mereka udah kenal juga sebelumnya. Enak, mereka gampang gitu. Sama jurnalisnya atau yang gue butuhin ini, sama ini nggak basa-basi. Enak, maksudnya bener kata direktur kayak kalau mau pindah dari jurnalis gitu ya. Pak saya juga kerja nih. Kalau udah di sini aja, saya untuk agensi aja Pak. Makanya kenapa seandainya aku bisa ngulang ya, harusnya dulu waktu kuliah aja gue magernya di agensi. Jadi waktu kerja udah di dan selesai. Cuma nggak ada salahnya juga kalau kita kerjanya start di agensi.